Halo sahabat Genaci, ketemu lagi sama Kak Narita di sini di channel YouTube kesayangan kita, Ayo Cerdas Indonesia. Nah, hari ini Kak Narita akan bahas tentang pantun dan jenis-jenisnya. Kalau di video-video sebelumnya, Kak Narita pernah bahas perbedaan pantun dan puisi. Sekarang Kak Narita akan lebih mendetail lagi tentang pantun. Nah, karena pantun itu banyak sekali ya sahabat Genaci. Sekarang Kak Narita akan bahas lebih dalam lagi tentang materi pantun. Tapi sebelum itu, bagi sahabat Genaci atau adik-adik di rumah yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalau ada video baru dari Ayo Cerdas Indonesia, sahabat Genaci bisa langsung tonton videonya sampai habis. Oke? Nah, sebelumnya mungkin ada yang sudah lupa gitu ya, pengertian pantun itu sendiri apa. Sebelum Kak Narita masuk ke macam-macam pantunnya, kita harus tahu dulu nih, pantun itu apa sih Kak? Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang diutarakan dengan lisan dan pengucapannya menggunakan rima atau sajak. Nah, jadi uniknya pantun di sini adalah pantunnya itu berrima gitu ya, atau bernada. Oke, langsung saja deh kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu jenis pantun nasihat. Pantun nasihat itu sendiri adalah pantun yang berisikan pesan moral atau sebuah nasihat di dalamnya untuk dibagikan ke orang-orang yang mendengarnya. Contoh dari pantun nasihat adalah, jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Nah, ini di barisan ketiga dan keempat itu kan merupakan isi. Isi di sini adalah mengandung sebuah pesan moral atau sebuah nasihat. Kalau kita ingin pintar, kita harus belajar dengan tekun. Nah, itu adalah pantun yang pertama, yaitu pantun nasihat. Yang kedua, ada yang namanya pantun agama. Pantun agama ini hampir mirip dengan pantun nasihat, yaitu mengandung pesan moral atau sebuah pengingat gitu ya. Tapi yang membedakan adalah di pantun agama ini pesan moralnya lebih bersifat religius atau yang masih berhubungan dengan keagamaan. Contohnya seperti ini. Banyak bulan perkara bulan, tidak semulia bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi ini sudah sangat terlihat ya bahwa pantun ini mengandung pantun agama, di mana di dalamnya terdapat isi-isi yang bersifat religius. Selanjutnya yang ketiga adalah jenis pantun anak, di mana pantun ini sudah jelas ya berisikan tentang sesuatu yang berhubungan dengan anak-anak. Nah, di pantun anak ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu pantun bersukacita dan kemudian pantun berdukacita. Nah, jadi ada dua yang bertolak belakang sahabat Genaci. Nah, di yang pertama adalah pantun bersukacita. Contohnya seperti ini. Pagi hari segera datang, pertanda ada hari yang baru. Hatiku senang bukan kepalang, karena aku dapat sepeda baru. Nah, ini adalah pantun anak yang temanya bersukacita atau berbahagia. Selanjutnya ada pantun anak yang bertemakan berduka cita atau kesedihan. Contohnya seperti ini. Senja hari pun segera tiba, tandanya malam segera tiba. Hatiku kini tengah berduka, teman terbaikku telah tiada. Nah, ini menggambarkan bahwa ada seseorang yang sedang kehilangan teman baiknya. Ini termasuk pantun berduka cita atau pantun kesedihan. Selanjutnya ada pantun paribasa, di mana isinya memuat sebuah paribasa atau peribahasa yang biasanya susunannya itu tetap. Contohnya seperti ini. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini adalah paribahasa, yaitu makna kiasan juga ya sahabat Genaci, di mana berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kita berkorban dulu atau berjuang dulu sebelum kita mencapai sebuah kesuksesan. Next, selanjutnya ada pantun jenaka, yang mana pantun jenaka ini adalah berisi sebuah pantun yang sifatnya menghibur. Pantun jenaka ini biasanya dijadikan media untuk saling menyindir, di mana seseorang atau beberapa orang yang sudah memang akrab gitu ya sahabat Genaci ya. Kehadiran pantun jenaka ini biasanya kan diungkapkan oleh orang-orang yang sudah akrab. Nah, jadi mereka biasanya tidak tersinggung karena ya memang sudah tahu satu sama lain begitu. Nah, contohnya pantun jenaka itu seperti ini. Duduk manis di bibir pantai, melihat gadis yang aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai,
sudah tua sulit tertawa. Nah, ini biasanya disampaikan oleh beberapa orang gitu ya, atau kelompok yang sudah berteman lama dan memang sudah akrab. Jadi mereka yang diberikan pantun ini juga tidak merasa tersinggung dan malah semakin riang tertawanya. Selanjutnya adalah pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini berdasarkan isinya nanti di barisan ketiga dan 4 biasanya berisi sebuah pertanyaan atau tebak-tebakan yang bisa dijawab oleh orang yang mendengarnya. Contohnya seperti ini. Kalau tuan muda teruna pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana, biji di luar apa buahnya? Nah, ini di barisan ketiga dan keempat itu berisi tebak-tebakan atau pertanyaan yang bisa dijawab. Jadi kayak teka-teki gitu ya, sahabat Genaci. Itu adalah contoh dari pantun teka-teki. Selanjutnya adalah pantun perkenalan. Yang mana memang pantun ini juga sesuai dengan namanya, berguna untuk memperkenalkan diri atau seseorang. Contohnya sebagai berikut. Buah mangga, buah kecapi, bunga mawar, bunga kasturi. Nama saya Ahmad Badawi, asli dari tanah Betawi. Nah, pantun perkenalan ini memang biasanya digunakan di entah suatu acara atau event gitu ya, yang berguna untuk memperkenalkan diri atau sebuah perkumpulan gitu biasanya, mewakili sebuah perkumpulan. Nah, sahabat Genaci, itu adalah contoh-contoh pantun yang biasa kita dengar dan kita sudah mempelajari mulai dari pantun yang teka-teki, pantun nasihat, pantun agama, pantun yang bersuka cita, sampai pantun yang berduka cita. Kita sudah tahu contoh-contohnya. Semoga video ini juga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, share, dan komen juga. Kira-kira sahabat Genaci di rumah menemukan pantun apa lagi ya? Silahkan tulis di komen. Baik, sekian dulu video dari Kak Narita hari ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!